welcome to my channel with me Peka. So, kembali lagi di episode belajar bareng Beka, belajar yang paling asik, paling menarik. Nah, sebenarnya di episode kali ini itu sesuai dengan judulnya, aku bakal bahas tentang sifat koligatif. Nah, ini bisa dibilang seharusnya lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, mungkin kalian bisa nonton. Nanti aku tampilin videonya di atas ini mungkin, tapi kalau nggak bisa, aku tetap kasih linknya di description box aku ya. Nah, kali ini kita bakal benar-benar belajar tentang sifat koligatif. Kalau yang kemarin itu cuman pendahuluannya, yaitu tentang dasar-dasar atau konsep dasar dari sifat koligatif. Di sana kita sudah belajar banyak banget tentang konsentrasi larutan. Nah, kalau saat ini kita benar-benar belajar tentang sifat koligatifnya. Yang pertama kita bakal lihat dulu tentang sifat koligatif itu apa. Nah, sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Itu kenapa yang kemarin aku bahasnya konsentrasi larutan dulu, konsentrasi zat terlarut, konsentrasi pelarut, terus kita mengenal yang ada molaritas, ataupun normalitas, supaya ketika kalian masuk di sini, masuk di bab sifat koligatif ini, kalian udah nggak lagi mengalami kesusahan. Nah, di sifat koligatif ini ada apa aja? Yang pertama ada penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Yang ketiga ada penurunan titik beku, dan yang keempat ada tekanan osmotik. Itulah yang namanya sifat-sifat koligatif larutan. Dan keempat-empatnya ini semua bergantung pada zat terlarut dari suatu larutan itu. Yang pertama kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap larutan. Seperti biasanya aku bakal tampilin semua rumus-rumus ataupun nanti ada cara-cara jawaban. Aku bakal tampilin di sebelah sini, kalian nanti bisa lihat. Nah, yang pertama tentang penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan ini rumusnya yang pertama adalah P sama dengan P0 dikalikan dengan XP. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang konsentrasi larutan, tentunya sudah nggak lagi asing dengan yang namanya XP, yaitu fraksi mol. Nah, yang kedua, P sama dengan P0 kali 1 min XT. Yang ketiga ada delta P sama dengan P0 kali XT. Yang keempat ada delta P sama dengan P0 min P. Nah, apa sih P0? Apa sih P? Kalau P itu adalah tekanan uap larutan. Kalau P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Kalau kita sudah bilang pelarut murni, seharusnya sudah nggak susah lagi buat kalian, karena kita sudah belajar tentang konsentrasi larutan. Nah, pelarut murni itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti air, karena air itu kan zat yang murni, ya bener-bener air, nggak ada campuran apapun. Kalau nanti sudah kalian tambahin dengan zat terlarutnya, misalnya gula atau garam, baru menjadi suatu larutan. Jadi P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, di sini ada delta P. Delta P itu apa? Delta P itu penurunan tekanan uap larutan. Kalau biasanya mungkin kalian di fisika, di matematika, kalian kenal delta itu sebagai suatu perubahan, entah kenaikan ataupun penurunan. Tapi kalau di sini, di sifat koligatif, delta P itu sudah pasti banget bahwa itu adalah penurunan tekanan uap larutan. Nggak mungkin ada kenaikan tekanan uap larutan. Kenapa? Hal ini semua didasarkan dengan hukum Raoult, di mana hukum Raoult itu bilang bahwa tekanan uap suatu komponen tergantung pada fraksi mol komponen di dalam larutan. Berarti dia bergantung pada fraksi mol yang zat terlarut itu. Nah, aku kasih contoh, misal nih, ada air, ada wadah, bayangkan aja ada wadah, terus ada airnya. Terus yang satunya ada larutan gula, yang artinya larutan gula isinya air sama gula pasir ataupun bisa jadi gula cair. Nah, sekarang kalau misalnya yang air
dia konsentrasi pelarutnya itu 100% air. Nah, kalau yang larutan, airnya belum tentu dia 100%. Bisa jadi karena dia ketambahan gula pasir ataupun gula cair. Dia ketambahan zat larut, misalnya zat larutnya aku kasih 30%. Berarti nanti yang airnya itu sebesar 70%. Nah, otomatis yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil? Yang lebih besar konsentrasinya adalah di pelarutnya. Pelarutnya yang air murni dia memiliki 100% air, sedangkan yang di larutan airnya hanya 70% dengan asumsi zat larutnya sebesar 30%. Oleh karena itu tekanan uapnya akan lebih besar yang pelarut murni karena konsentrasi pelarutnya itu lebih besar daripada konsentrasi di larutan. Seperti yang tadi aku sudah bilang, di yang pelarut murni airnya 100%, tetapi yang di larutan airnya cuma 70%, berarti kan lebih besar di yang 100%. Nah, itu kenapa dia dibilang penurunan tekanan uap larutan, di mana tekanan uap pelarut murni akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap larutan. Nah, itu tentang penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua, tentang kenaikan titik didih. Sama, lambangnya delta TB. Loh, kok delta TB, kok nggak delta TD? Nah, hati-hati, jangan salah. Kalau delta TB itu bukan titik beku ya, tetapi B-nya kita bisa sebut sebagai boiling point. Jadi delta TB itu adalah kenaikan titik didih yang dirumuskan gimana? Delta TB sama dengan M dikalikan KB. M juga bukan sesuatu hal yang asing lagi, karena M itu adalah molaritas, dan tentunya kalian sudah tahu rumusnya molaritas itu apa. Yang kedua, delta TB itu sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Nah, di sini kenaikan titik didih. Yang ketiga ada delta TF. Delta TF ini adalah penurunan titik beku, di mana titik beku pelarut itu akan lebih besar daripada titik beku si larutan. Nah, delta TF ini dirumuskan seperti apa? Delta TF sama dengan M dikalikan dengan KF, atau delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi dengan TF larutan. Nah, TF sendiri itu artinya apa? Freezing point. Jadi F-nya itu freezing. Freezing kan beku kan kalau di Indonesia ini. Jadi delta TF itu adalah penurunan titik beku larutan. Nah, KF dan KB yang aku sebutin tadi itu apa? KF itu adalah ketetapan penurunan titik beku molal, yang nantinya satuannya adalah derajat Celcius per molal. Yang kedua, yang KB itu ketetapan kenaikan titik didih molal. Jadi nanti satuannya derajat Celcius per molal. Nah, setelah itu sekarang ada tadi aku sudah sebutin TB pelarut sama TF pelarut. Kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu pelarutnya apa, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau nggak dikasih tahu maka bisa kita asumsikan sebagai air. Jadi kalau TB pelarut, titik didih pelarut itu sama dengan titik didih dari air. Titik didih air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan TF dari air itu adalah 0 derajat Celcius. Air membeku pada saat dia 0 derajat Celcius. Nah, terus gimana kalau dia bukan air? Tentunya akan mengikuti dengan zat tersebut. Misalnya dia urea atau etanol murni, atau bisa jadi metanol murni, ya mengikuti titik didih dan titik beku dari masing-masing zat yang ada yang dijadikan sebagai pelarut murni itu. Nah, itu tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu dilambangkan dengan pi. Pi tentunya sudah nggak asing buat kalian. Pi kalau di matematika
itu ada kan pi. Nah, tapi ini beda ya sama matematika, bukan pi yang dimaksudkan dengan matematika. Tapi pi di sini adalah tekanan osmotik yang nantinya satuannya atm. Nah, pi rumusnya apa? Pi sama dengan molaritas M besar dikalikan dengan R dikalikan dengan T. R itu apa? R itu adalah ketetapan gas, yaitu 0,082, dan T di sini T besar dia menggunakan suhu dalam Kelvin. M besarnya apa? Molaritas. Nah, molaritas juga bukan sesuatu hal yang asing lagi buat kalian. Tentunya sudah aku terangkan di sebelumnya, di episode sebelumnya. Jadi kalau bagi kalian yang belum sempat lihat atau belum lihat, kalian bisa aja klik link yang udah aku tulis di description box atau nanti mungkin aku taruh di atas ini. Nah, selanjutnya ada satu komponen lagi yang termasuk cukup penting di sifat koligatif, yaitu I. I itu adalah faktor Van Hoff, yang mungkin faktor Van Hoff ini belum pernah kalian dengar baik di kelas 10 maupun di kelas 11. Faktor Van Hoff ini apa? I itu sama dengan 1 plus dalam kurung N-1 dikalikan alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi ataupun derajat disosiasi. Nah, terus kapan penggunaan I ini? I itu digunakan pada saat kalian mengerjakan soal-soal yang menggunakan larutan elektrolit. Bagaimana dengan larutan non-elektrolit? Nggak perlu kalian gunakan. Larutan non-elektrolit itu contohnya urea, glukosa, metanol, etanol, itu larutan non-elektrolit. Nah, kalau larutan elektrolit itu gimana? Contohnya seperti NaCl, H2SO4, NaOH, dan sebagainya macamnya. Apakah elektrolitnya harus kuat? Enggak. Elektrolitnya bisa kuat, bisa lemah. Itu bergantung dengan soal. Enggak ada batasan khusus sih untuk harus pakai elektrolit kuat atau harus pakai elektrolit lemah. Enggak. Cuman itu nanti akan pengaruh di nilai alfanya. Kalau kalian elektrolit kuat, itu alfanya sama dengan 1. Atau kalau misalnya di soal gak dikasih tahu nih, nah itu dianggap alfanya itu juga 1. Alfa 1 itu artinya dia terionisasi secara sempurna. Tetapi kalau alfanya kurang dari 1, berarti dia hanya terionisasi sebagian. Contohnya misal mungkin nanti ada satu larutan yang dia hanya terionisasi sebesar 80%, maka nanti alfanya kalian masukkan 80%, bukan 1. Nah, 80% apakah langsung dimasukkan? Lebih baik kalian jadikan koma, jadi nanti alfanya ketemunya 0,8. Kemudian kalian masukkan ke dalam perhitungan. Nah, I digunakan di mana? Bisa di tekanan osmotik, misalnya pi, karena dia larutan elektrolit, maka nanti pi sama dengan M kali R kali T kali I. Itu kalau dia larutan elektrolit. Kalau dia bukan larutan elektrolit atau non elektrolit, maka nggak perlu dikasih I. Nah, kalau misalnya untuk yang delta TB gimana? Juga sama. Delta TB sama dengan M dikalikan KB dikalikan I. Kalau dia larutan elektrolit. Kalau bukan larutan elektrolit, ya nggak perlu dikalikan I. Apakah hal tersebut juga berlaku untuk delta TF? Ya, berlaku untuk delta TF. Delta TF sama dengan nanti M kali KF kali I. Kalau misalnya dia larutannya adalah larutan elektrolit. Seperti itu. Nah, kan aku sudah menjelaskan panjang dan lebar gitu. Kayaknya kurang greget kalau misalnya kita nggak latihan soal. Nah, aku akan kasih beberapa latihan soal ke kalian. Nomor 1,